Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar kaum muslimin dimanapun berada, kali ini pengajian kita tentang perang salib 1, 2, 3 dan perebutan Palestina antara pasukan perang salib tahun 1099 Masehi dan Muslim tahun 1187 Masehi. Perang salib pertama adalah kampanye militer atas seruan Paus Urbanus II yang diluncurkan oleh tentara salib pada tahun 540 Hijriah atau 1095 Masehi untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan umat muslim. Melihat kesempatan yang besar itu, maka Kaisar Bizantium Alexius dan Komnenos mengirim pesan kepada Paus untuk mengirim pasukan Italia ke timur. Setelah pasukan perang salib 1 diorganisir, maka mereka bergerak memulai penyerangan ke kota-kota muslim. Tujuan mereka pertama ialah Antioquia. Antioquia, setelah berbulan-bulan mereka mengepung Antioquia, akhirnya tentara salib berhasil menguasai kota Antioquia dan membunuh sekitar 10.000 penduduk pada hari itu. Selanjutnya pada tahun 1099 Masehi, sekitar 40.000 tentara salib sampai di kota Yerusalem. Kota Yerusalem tidak sekokoh pertahanan di Antioquia bentengnya, sehingga pasukan salib berhasil memasuki kota tersebut dan membantai sekitar 100.000 penduduk tanpa kenal ampun. Mendengar kejadian itu, dinasti Fatimiyah akhirnya mencoba bergerak menuju Yerusalem untuk menyelamatkan kembali Yerusalem. Namun pasukan Fatimiyah dikenal lemah sehingga berhasil dipukul mundur oleh pasukan salib. Pada perang salib 1 inilah peperangan dimenangkan oleh tentara salib. Perang salib kedua diserukan oleh pemimpin umat Kristiani Paus Eugene III, pengganti Paus Urbanius II. Dengan tujuan utama mereka merebut Edessa setelah sebelumnya berhasil ditaklukkan oleh Nuruddin Zangi. Setibanya pasukan salib di Yerusalem, mereka bukannya fokus pada tujuan utama, tetapi Louis ke-7 lebih memilih menaklukkan Damaskus. Pemimpin Dewan beranggapan Damaskus ialah salah satu kota suci umat Kristiani. Sekitar lebih dari 50.000 tentara salib bermaksud memasuki kota Damaskus dari sisi barat, tetapi rencana ini diketahui oleh umat muslim yang kemudian bergerak menyerang ke tenda-tenda perkemahan tentara salib. Pasukan Damaskus dibantu oleh pasukan perang Ghazi I dari Aleppo dan Nuruddin Zangi dari Mosul. Setelah mengalami beberapa kali kekalahan, maka pasukan salib lebih memilih mundur dan akhirnya penaklukan Damaskus ini berakhir dengan kegagalan. Perang salib ketiga ini Nuruddin Zangi menggantikan ayahnya Imanuddin Zangi yang wafat. Keponakan dari Nuruddin Zangi ini bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang dikenal ketangguhan dan kecerdikannya di medan perang. Salahuddin memulai pergerakannya menaklukkan Yerusalem dengan menyerang benteng Tiras. Penyerangan benteng Tiras ini ternyata hanya jebakan untuk memancing pasukan perang salib keluar dari benteng Yerusalem. Pada tahun 1187, Salahuddin dan pasukannya sampai di Yerusalem. Mereka mendirikan tenda dan memulai pengepungan. Keesokan harinya Salahuddin memulai penyerangan. Namun kekuatan pasukan salib di tembok Yerusalem ini dikenal cukup kuat. Setelah mengalami pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Salahuddin berhasil merobohkan tembok Yerusalem dan berhasil memasuki Yerusalem. Pada tanggal 2 Oktober, Raja Berlian pun menyerah tanpa syarat kepada pasukan Salahuddin Yusuf Ayyubi, dan inilah kemenangan umat Islam di perang salib yang ketiga. Palestina antara pasukan salib 1099 Masehi dan Muslim 1187 Masehi. Pada tahun 1099 Masehi, sekitar 40.000 pasukan salib tiba di Yerusalem. Yerusalem tidak memiliki pertahanan sekokoh Antioquia, sehingga tembok Yerusalem berhasil dikuasai setelah melakukan pengepungan kurang dari 1 bulan oleh tentara salib. Akhirnya tentara salib berhasil memasuki kota dan membantai semua penduduk yang ada pada saat itu. Pada tahun 1187, Salahuddin sampai di Yerusalem dan mendirikan tenda perkemahan Yerusalem. Keesokan harinya Salahuddin mulai melakukan pengepungan dan penyerangan.
Karena di tembok Yerusalem tersebut kekuatan perang salib, pasukan perang salib masih cukup kuat, sehingga setelah melewati peperangan yang sengit, akhirnya Salahuddin berhasil merobohkan tembok Yerusalem dari sisi utara dan barat laut. Pada tanggal 2 Oktober akhirnya Raja Bilian menyerah tanpa syarat kepada pasukan Salahuddin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.